Selamat selalu. Geng selalu. Selamat datang di podcast Komodo Berbicara. Selamat menikmati. La. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Gak corona jadi lupa hitung karena banyak tidur di rumahku. Oke, kembali lagi bersama kita, kami, kamu dan dia di Komodo Berbicara. Hahaha. Karena aku sudah lama tidak upload jadi kaku sekali akuku. Kamu nggak kaku? Enggak, aku lagi makan. Situasi seperti ini, mohon maaf, bukannya saya stay at home. Kebetulan rumah saya tuh di sebelah rumah Riku ya, betul ya. Jadi kita tetanggaan, guys. Jadi bisalah ke kamarku tuh, ada pintu ke kamarnya Riku, jadi nggak masalah. Jadi tetap di rumah ya. Karena rumah Riku adalah rumah kedua saya, jadi ya, tetap hitungannya stay at home nih, guys. stay at home juga nggak masalah aja. Jangan bully kita biar kita menghibur kalian. Dan hari ini kita akan menginterview seseorang yang jauh dari Bali. Kira-kira berapa jam dari Bali? 3 hari ya? Ya, mungkin 4 hari lah dari sini. Kalau naik Jauh banget, guys. Kalau naik perahu tuh mungkin 4 hari gitu. Kalau naik pesawat mungkin 6 jam, 10 jam. Orangnya ya Sudah berkeluarga. Tidak Tidak boleh minta nomor DM atau apa ya. Sudah berkeluarga nih, guys. Sudah. Kayak mau minta Instagramnya, nggak boleh. Sorry. Ini bukan untuk dibagi. Ini jadi kita pure membagikan kisah-kisah kita aja ya. Kebetulan ini teman lama kita. Ya, jadi kita pengen tahu juga gimana sih kondisi di luar Bali dulu, kayak sebarbar gimana sih gitu loh. Kayak di sini udah kayak orang. Udah barbar udah. Dan di sana apakah seperti apa? Ini kalian pasti tahu kalau mendengar kata TikTok enggak? Cewek Manado. Ini cantik-cantik pas ini Manado. Ini proud of Indonesia tuh soal wanita, guys. Enggak, pasti tahu cewek Manado. Wah, ini. Ini langsung saja kita perkenalkan siapa dia. Ngomong nih. Terus aku ngomong apa? Halo. Kenalin nih. Oh iya, kebetulan kita via WhatsApp ini jadi online. Online jadi kita sesuai dengan himbauan pemerintah stay at home gitu. Jadi melalui online kita buat podcast, guys. jangan kalian kira kita ke Manado ya. Kita ada di Bali, sorry. Jadi kalian biar tahu kondisi terkini di Manado bagaimana, di Bali bagaimana, Indonesia bagaimana. Tapi lebih ke arah bagaimana kita survive ya dia. Bukan yang ke arah kesehatan, karena kita bukan orang kesehatan, guys. Kita bertiga ini pariwisata, guys. Betul sekali. Aku gak mau ngomong banyak. Wah, jahe membuat imun tubuh saya tidak ngerti. Itu udah ada ini. Kita hanya membantu imbauan pemerintah dan ya, realita. Gimana sih kayak orang yang UMKM sekarang kondisinya, orang yang berkeluarga seperti Tania gimana kondisinya, Dede pekerja di pariwisata gimana kondisinya, lebih ke situ sharing-sharing kayak gitu loh. Jadi kalian mungkin bisa tahu bagaimana kita juga, guys. betul sekali. Perkenalkan diri, tadi kita sudah sebut namanya Tania ya, perkenalkan diri Dan Halo. Enggak usah so imut gitu. Halo. Terus Tania, terus aku mesti ngomong apa? Tania Nindya. Kerasin ya. Halo gitu. Hai. Halo. Kok so imut Hai. kali? Enggak kelihatan kayak orang udah berkeluarga, kayak halo kayak gitu nah. Gimana? Aduh. Ya halo semuanya. Ya, namanya siapa? Tania. Passwordnya? Kan dia tadi udah sebut namaku. Stay at home. Oi, benar sekali, stay at home. Anda benar sekali. Anda mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak 95%. Nanti minta sama Iwannya ya. Minta sama Iwan, jangan ke kita. Ya, langsung saja kita pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita udah diberikan kesehatan bisa mewawancara Tania, dan terima kasih Telkomsel sebagai provider bisa bisa sampai sinyalnya ke daerahnya Tania, yang mana daerahnya itu
di pelosok di ujung Sulawesi. Katanya di susah banget kan. Indomaret cuma ada 2 katanya sana guys. Bayangin ada 2 Indomaret. Kalian ke sana tuh harus lewatin gunung, lewatin lembah kayak Ninja Hattori pokoknya. Pokoknya jauh banget. Oh jauh sekali. Sama makasih sama ibuku deh. Iya. Oh ya kita di endorse oleh Ibu Hinako. Kita foto dulu. Aduh gimana pakai apa foto ini? Kita foto juga upload. Sakit nih juga. Ini. Ya, sama Tania. Sama. Oh, foto aku juga. Iya. Taruh. Tapi kayak harus kelihatan Tan sama Apa? tunggu lu. Ini foto aku apa enggak? Ini. Enggak kelihatan, guys. Taruh Tan, kayak enggak kelihatan. 1 2 3. Yang bagus lagi. 1 2 3. Udah. Sip. Weh, mantap sekali. Ya jadi gitu sih sebenarnya. Udah perkenalan sudah cukup, udah 5 menit kita perkenalan. Hai. Sekarang dari kita nih dari Bali nih sebenarnya udah Biar tahu lah kondisi seperti gitu. ini kan. Kita saling sharing Tan gini di sini Tan. Pokoknya jangan dibuat stres atau gimana. Pokoknya kita sharing. Mungkin kayak ada saran untuk orang yang ada di luar Indonesia. Wah, untuk Iwan. Iwan kan luar Indonesia. Jadi kalau kita nih sebagai pelaku pariwisata yang kerja di industri pariwisata khususnya di bidang akomodasi ya perhotelan. Jadi ngelihat situasi seperti ini wah. Waduh. Aku hanya bisa menganjungin jempol. Tetap semangat guys gitu. Aku tahu banyak orang di Bali khususnya kan pasti pariwisata lebih banyak kan orang kerja di sini. Jadi ya karena pandemi ini COVID-19 ini sudah dari awal Februari Januari lah kayaknya. Januari ya masih Indonesia ya? Akhir Januari. Akhir Januari maksudnya Indonesia tuh masih kayak wah masuk angin katanya. Wah, enggak kena Indonesia kebal. Duar 1 sekarang sudah 3.000-an. Ya. Bahaya banget men. Di Bali juga kayak udah 60 gitu ya kayaknya. Iya, 60-an. Kalau di sana berapa? Oh ya? Iya, 60 di sini. Aduh, kalau di sini terakhir aku dapat 10. Wih. Itu kayak di kota Denpasar itu Tan. Kalau Denpasar masih 10 emang. Denpasar di 10. Iya. Nah, itu Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara 10. Kalau kita Bali melonjak dari per hari ini ya. 60 ya kayaknya nambah 14 atau berapa sih pokoknya Dari, nambah maksudnya 14 itu. Setiap per hari nambah berapa? Enggak, awalnya tuh dikit Tan. Ini kayak kemarin tuh kayak nambah langsung 14 gitu. Jadi kayak ngeri banget gitu. Jadi orang-orang tuh kayak pakai masker kemana-mana. Aku kan kayak punya warung itu loh Tan. Terus pagi-pagi aku ke pasar gitu loh Tan. Kayak aku tadi pagi men Tan. Terus dimarah aku dong sama ini tukang parkirnya, dia bilang oh nggak pakai masker. Aku lupa banget, aku baru bangun loh kayak cepet-cepet gitu belanja, terus kayak dimarah gitu nggak pakai masker, terus kayak gitu dah. Pokoknya situasinya kayak makin genting gitu loh. Nggak tahu juga sih, perasaanku aja. Aku jualan masker. Kayak mau beli maskerku nggak? Aku udah ada deh, sorry. Kayak jualan di podcast nih aja men. Oh iya, aku jualan masker guys. Jadi bisa untuk para uhti yang berhijab itu udah khusus. Mantap pokoknya. Bisa yang ditaruh di kuping, bisa yang langsung ikat. Pokoknya gampang. Tapi kalau berarti di Bali dia waktu awal-awal dikit-dikit dulu, iya, terus tiba-tiba kayak kemarin nambah langsung 14 kayak gitu. Iya. Nah di sini kayak masih nambah 2 per hari. Karena kemungkinan arus muncul 2 mati 2, muncul 2 mati 2 kayak gitu setiap hari. Terus habis itu tapi kalau misalnya apa sih misalnya nih positif 2 orang nih. Nah kan dicek tuh yang kontak erat sama mereka tuh ada berapa orang. Nah banyak banget dari kan aku baca aku ikutin apa namanya koran di sini kan, aku ada aplikasinya. Jadi itu ada tulisannya kontak erat 100 orang, kontak erat dengan 100 orang lebih atau lebih dari 100 orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak bakal meledak suatu hari nanti, tapi belum tahu kapan. Soalnya kayak banyak yang baru datang dari Surabaya positif, baru datang dari Eropa positif. Eropa. Jadi kayak pelan-pelan. Sekarang masih kayak gitu, masih 2 orang kayak gitu. Jadi serem sih, baru 10. Aku bilang baru 10. Soalnya kalian aja bilang awal-awal juga cuma segitu kan, tiba-tiba 14. Soalnya gara-gara yang pulang dari kapal pesiar gitu. Tapi kita nggak boleh ngejat sih, cuma memang ya istilahnya
dari diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita emang udah ada indikasi kan ada namanya kayak OTD ya, orang ODP atau apa tuh ya udah kita harus isolasi atau apa. Kalau emang positif ya kita diam di rumah tuh, jaga gitu aja sih. Pokoknya jangan sampai kita nganggap ini tuh aib gitu loh. Aku nggak pengen sih ngebuat orang-orang tuh kayak jadi kleng gara-gara corona nih kayak tuh gini tuh, kasihan sih juga no gitu loh. Apalagi kalau coba ke bayangin kalau aku kena corona gitu, masa ke bilang kayak gitu loh kan enggak dong kayak gitu loh. Corona bukan aib. Yoi, corona itu bukan aib guys. Aku suka nonton berita juga kan, kayak di Jawa tuh, aduh sorry ya, tapi ditolak gitu loh pas yang udah meninggal jenazahnya ditolak. Itu sedih banget deh. Iya, karena situasi maksudnya udah sesuai kan prosedur pemakam masukin petinya kan udah sesuai kan. Maksudnya sebenarnya udah harusnya diterima aja. Makanya itu dah maksudnya kayak kita kena kayak gitu tuh takutnya kayak gitu loh, jadinya nanti coba kita yang kena gitu kan, coba mikirin gimana kalau kita yang kena gitu loh, jangan pikirin posisi ke kita aja sih gitu. Ya maksudnya menurutku nih kayak corona nih lebih ke sadar diri ke itu kayak gimana loh kayak gitu, maksudnya sadar diri ke sehat ya udah sehat tapi tetap jaga ngikutin anjuran pemerintah gitu. Kalau ke sakit ya udah ke isolasi diri ke kayak gitu sih menurutku no gitu. Gimana menurutmu Tan? Iya. Kalau menurut aku sama kayak gitu juga. Kayak sekarang kan aku kan sebenarnya kan aku tinggalnya di Manado. Iya. Terus tapi aku tinggal sendiri di Manado, tapi rumahku tuh nama daerahnya Sonder. Jadi itu tuh jauh banget dari Manado kan, 2,5 jam 2 jam 1 jam 45 menit gitu kan sampai ke Sonder. Aku waktu awal ada berita yang disuruh kita stay at home itu kan masih tanggal 16 Maret. Aku itu baru pulang ke sini, baru pulang ke Sonder itu 17 Maret. 17 Maret. Itu tuh aku udah langsung walaupun waktu itu di Sulawesi masih nol. Cuman aku kan waktu itu sempat ke Jakarta. Nah, karena sadar diri baru habis dari Jakarta, aku langsung pulang ke Sonder. Jadi aku nggak tinggal di Manado gitu kan. Di Manado sungainya masih buka waktu itu. Jadi aku langsung pulang ke Sonder, isolasi diri 14 hari. Nah, setelah 14 hari ya udah baru aku sempat keluar bentar ke Manado. Kan aku di Manado ada ngekos gitu kan. Nah, itu barang-barangku aku pelan-pelan nyicil buat ngambil bawa ke Sonder, soalnya kan waktu itu gimana ya ceritanya, terus diperpanjang sampai 29 Mei, tau nggak sih? Iya, 29 Maret. Darurat Indonesia, darurat kesehatan itu diperpanjang sampai 29 Mei. Gara-gara itu aku langsung kepikiran, oh ya mesti pulang nih, mesti bener-bener tinggal di Sonder, nggak usah ke Manado lagi. Udah akhirnya aku bawa semua barangku. Ya udah sih, menurutku yang penting kita di rumah sih. Aku sih ngerasa aman di sini karena aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Jadi walaupun aku ngerasa sehat nih, at least aku tetap ngerasa aman karena aku di rumah aja gitu. Untuk sementara ini kan dari pemerintah bilang darurat kan, tanggal 29. Jadi aku ikutin aja sih. Kalau misalnya kayak keluar-keluar gitu, kalau benar-benar penting banget, dan itu pun cuma 2 kali dari tanggal 17 Januari sampai hari ini aku cuma baru 2 kali keluar. Soalnya nggak mau ambil resiko ya. 2 kali keluar, wow, hebat sekali. Maksud aku keluar hebat sekali. Nah, sedangkan kalau bisa dibilang kita kan sebagai maksudnya yang umur produktif ya. 24. Nah. Mbak ini buat podcast Om. Iya. Buat tadi intermezzo aja sedikit guys. Jadi ketika orang sudah seperti situasi kayak gini, pengetahuan warga orang kurang, jadinya di mana-mana itu ditolak yang apa namanya? Itu dah yang biasanya ada indikasi lah. Indikasi itu ditolak. Terus kayak aku orang kerja di perhotelan, yang kebetulan wilayahku yang kena ada 1 itu juga kerja di perhotelan. Jadi dia merasa apa? Jadi kita ter apa namanya? Intimidasi lah mereka. Diskriminasi kayak itu dengan situasi seperti ini. Terus dan juga kebetulan ada yang chat kebetulan orang-orang itu juga pada
pada dirumahkan gitu kan ya, pada dirumahkan yang awalnya bekerja harus dirumahkan, gajinya harus dipotong lah tuh di mana pokoknya ya dirumahkan lah kayak itu. Terus yang sebagian masyarakat Bali di sini pekerja pariwisata, yang mana sekarang pariwisata emang benar-benar udah di Bali udah nggak ada tamu, nggak ada yang sama sekali penerbangan boleh ke sini atau nggak ke luar negeri kan kayak gitu. Oh, ditutup penerbangannya? Iya, ditutup penerbangannya. Kalau dari luar negeri nggak dikasih ke sini. Sedangkan gimana tamu orang luar negeri ke sini Tan? Dari negaranya travel warning ke Indonesia gitu loh. Di sini nggak ada kasus kayak gitu. Dari luar negeri ke sini tuh nggak bisa. Pemerintah kita juga nggak nerima tamu dari luar negeri. Kan sudah ada tuh di beritanya. Oh iya, yang WNA itu nggak boleh masuk Indonesia dulu ya, untuk waktu bahkan untuk transit juga nggak boleh kan? Iya. Kan itu dari pariwisata kayak UMKM kan gitu juga. Sedangkan semua 80% orang tuh kan istilahnya kayak bekerja di pariwisata lo Tan. Abis itu istilah Anton siapa Anton? sorry. Kebanyakan makan nasi. Anton siapa? Abis itu Tan terus kan mereka nggak digaji, ada yang digaji 50% kan per bulan April ini, ada yang kayak masih full, ada yang kayak masih 30% atau gimana, ada yang sama sekali enggak gitu loh istilahnya. Jadi daya beli orang tuh udah makin dikit. Terus warung-warung atau apa-apa kayak aku usaha kayak kopi-kopi, warung-warung nongkrong tuh kan udah nggak boleh beroperasi lagi karena kayak istilahnya meminimalisir orang-orang ke sana gitu loh Tan. Jadi kayak semua tuh kena gitu, kayak kalau ada rantai yang satu yang paling gede tuh misalnya yang penghasil istilahnya yang ngasih duit tuh hilang gitu. Jadi kayak udah nggak jalan gitu loh gitu. Iya, apalagi di sini toko udah tutup jam 9 semua Tan. Kok di sana gimana? Kalau di sini dari tanggal 30 Maret kemarin itu mall udah pada tutup semua. By the way di sini mall itu sedikit banget ya guys. Cuman ada mall besar itu cuman ada 1, 2 di daerah Manado ya. Dan itu tuh pada tutup semua 1, 2, 3. Pokoknya daerah-daerah itu pada mall itu udah tutup bener-bener kayak ditutup banget. Tapi itu dia masih penerbangan masih buka. Terus waktu aku ke Manado terakhir kali, aku tuh masih lihat kayak coffee shop yang kecil-kecil gitu. Itu tuh kayak masih buka, terus masih ada yang kayak di dalamnya mungkin 10 orang, kayak gitu. Tapi besoknya aku buka Instagram, mereka di apa sih, ada patroli gitu loh. Oh, kena disuruh bubar kayak gitu. Tapi kayak gimana ya, kayak aku ngeliatnya mungkin di Manado anak-anak mudanya tuh masih kurang apa ya, menurut aku ya, kayak masih agak sedikit masa bodoh gitu. Soalnya kan sedikit banget yang baru yang udah kena. Nanti kalau udah banyak baru mereka mengerti, dan biasa kok gitu Indonesia. Bener. Nah tapi kalau syukurnya sih di daerah aku di Sonder ini nih, kayak orang-orangnya tuh pada pakai masker semuanya. Padahal cuman kayak mau ke Indomaret, mau jalan ke pasar deket-deket sini, terus mereka tuh pada pakai masker. Jadi aku kalau ngelihat dari rumahku, ngeliat anak kecil pakai masker aja tuh kayak, oh ya syukur ya mereka tuh masih ada kayak kesadaran ya, karena udah himbauan pemerintah sekarang semua harus wajib masker kan. Kalau siap keluar, masker kain terutama. Kalau masker untuk yang kesehatan itu khusus untuk yang petugas medis kan. Ya supaya mereka nggak kehabisan juga, kasihan. Penimbun jancuk. Das aku jadi penimbun juga. Karena nggak dapat stoknya jadi nggak jadi penimbun. BTW begitu kan. Di sini kan nggak lah, pasti akan lama kalau ini kan. Menurutku nih ya, pasti akan lama nih yang pandeminya seperti ini, dan kemungkinan bisa 4 bulan, 6 bulan lagi, bahkan bisa sampai setahun nih untuk pulih lagi ekonomi Indonesia, atau khususnya di Bali kan, yang untuk bidang pariwisata. Karena pariwisata itu kan hal yang terpenting itu kan kontak dengan tamu, dan sedangkan virusnya ini yang kontra sekali yang sama kontak dengan tamu, apalagi kayak ngomong jarak 1 meter kayak itu. Sedangkan kita di sini services kayak tapi gitu. Kita by the way ngomongnya 1 meter ya. 1 meter aja. Kita ada 1 meter sama Riku deh. 1 meter. 1 meter. Jadi gampang lah. Jadi kalau menurutku ya situasi seperti ini, kalau dari aku nih, aku bagaimana cara aku survive. Pertama kan aku download
yang namanya aplikasi berita dan lain sebagainya. Ya aku tolak ukurnya sebagai di Jakarta yang karena dampaknya paling parah kan di situ. Nah, habis itu pas kuliah di sana orang udah belanja, udah gini, mereka udah tutup, warung-warung udah susah dan lain sebagainya. Ya udah, aku koperasiku yang tempat kerjaku, aku belanja di situ kebutuhan sembako untuk sebulan ke depan dan lain sebagainya. Dan emang benar setelah beberapa saat itu pemerintah ngumumin bahwa bla bla dan lain sebagainya, terus dari pihak hotel ada kebijakan semuanya dan wilayah ada kebijakan-kebijakan nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Wah, bakal susah kan? Jam 9 udah tutup, gimana caranya? Sedangkan aku kerja pulangnya jam 9. Belanja gimana? Makan gimana? Udah tutup. Jadi aku belanja untuk kebutuhan, bawa bekal sendiri dari rumah, makan untuk biar lebih irit. Oke, Kalau aku karena di rumah aja lo deh. Karena biasanya juga di rumah, cuma ya pas libur aja kan baru keluar gitu loh Tan. Kayak di warung tuh emang kayak gitu men gitu. Cuma yang paling terdampak tuh ya kita nggak bisa buka gitu loh Tan, apalagi warungku tuh kayak dimasuk di pemukiman kayak di gang gitu dan banyak tetangga-tetanggaku, jadi aku nggak pengen. Awalnya banyak yang bilang buka aja ku, toh juga kayak di dalam itu. Nggak, aku bilang gini, bukan masalah gitu, bukan masalah aku dapat duit istilahnya dari jualan terus nanti teman tetanggaku yang orang tua yang misalnya punya sakit atau apa terdampak gitu loh, kan itu kayak beban moral banget loh gara-gara warungku. Terus akhirnya tetanggaku tuh yang harusnya nggak ada yang maksudnya ada indikasi corona atau covidnya ini, terus gara-gara kemungkinan mungkin kan bisa dilihat dari aku karena aku ngebawa keramaian gitu, jadinya ya itu awal-awal 2 minggu tuh aku ngikutin, terus tapi kayaknya kok makin lama makin bakal lama gitu. Akhirnya aku berubah strategi lah, misalnya ngikutin orang-orang tuh jadi jualan online gitu. Terus kayak ya udah free ongkir kita sekitar Denpasar biar nggak berat juga, orang-orang kan tetap bisa pengen apa, misalnya pengen makanan Jepang atau pengen makanan yang lain kan banyak yang online tuh. Tapi kalau aku lebih ke free ongkir sih biar nggak makin berat, cuma aku minta duit yang dari basicnya itu aja gitu, jadi nggak ada ongkir atau apa. Lebih ke sana sih kayak ngikutin arusnya. Sekarang kan pada teman-teman juga pada jualan online apa, tapi emang benar-benar menurutku itu kayak insting kita buat survive sih menurutku sih, kayak lagi nggak ada duit nih, nggak ada apa, nggak ada pemasukan, terus tiba-tiba kayak gimana caranya kita harus jualan online nih sih, kayak gitu sih. Bagi kita di angkatan 95, ya kan angkatan 95 kayak UN SD udah 5 paket, SMP 10 paket, SMA 50 paket. Gimana kita jadi percobaan sekarang kita masa-masa umur produktif kerja kayak gini kenapa? Terus kita diginiin ya. Iya. Apalagi ini aku tanya sama seniorku tempat kerja, ini lebih parah daripada bom Bali, sumpah. Lebih parah daripada bom Bali. Coba kayak pikir aja deh, lihat dari jauh aja. Pernah nggak sekali dalam seumur hidup kalian tuh gereja, online, masjid semuanya dilarang dibuka untuk buat beribadah? Kapan lagi gitu loh. Terus abis itu maksudnya itu tuh kayak sesuatu hal yang klub tutup, gereja tutup, maunya Tuhan tuh apa sih sebenarnya? Ya kan? Di rumah semain di rumah masing-masing, ingat diri sendiri. Gereja juga tutup atau masjid juga tutup gitu kan? Sebenarnya maunya tuh apa yang mesti? Jadi pasti ada, walaupun corona nih parah sih, aku juga eyelashku kan tiba-tiba loh tadinya pasti dong bisnis kayak apa? Info nih. Bisnis kayak apa namanya? Kalau kita apa namanya punya usaha sendiri kan pasti kita ada target gitu kan. Itu sedih sih, aku awal-awal nyesek sih waktu aku tuh nggak pernah lupa tanggal 17 Maret kemarin pas aku tahu kalau misalnya aku mesti pulang ke Sonder tuh kayak kayak aku beneran loh, April aku mau ngapain, Mei aku mau ngapain, ngerti gak sih? Punya kayak gitu. Tapi kan kalau aku lihat sih memang masih banyak di sini yang masih buka eyelashnya gitu kan, tapi kan mereka udah lumayan agak gede ya, misalnya bukan gede sih, maksudnya udah punya karyawan beberapa. Kalau kan masih kerja sendiri, jadi aku kayak nggak mau egois gitu loh, maksudnya apalagi waktu kemarin aku baru pulang dari Jakarta, terus kontak fisik itu kan deket banget untuk kan dia masang benar-benar mata kan gitu. Apalagi tuh mata tuh salah satu sumber virusnya masuk kan, mata, hidung sama ini. Kalau mataku bisa pakai elasmu nggak, Tan? Mataku juga. Gimana, Tan? Boleh, bisa makin keren gitu nggak aku? Kayak artis Korea gitu. Iya. Boleh Boleh banget.
Nama bisnismu apa, Tan? Tania. I Natas. Kerasin aja. Pokoknya gua kayak sebut aja pasti susah. I isi underscore-nya enggak I? Enggak lah. I Natas. I Nat NATH lash. Oh. I Nat Lash. Kita tahu eyelash kan? Iya. Eyelash. LASH iya. I Nah, Nat di tengah Lash. antara I dan lash tuh kayak masukin namaku Nat gitu. Oh, I Nat NATHLASH. Oke. Buat Anda pendengar yang di Manado dan sekitarnya Sulawesi Utara, bisa Anda kontak wanita-wanita yang ingin mempercantik diri, ibu-ibu yang ingin supaya agar suaminya tertarik kembali kepada istrinya. Nah, pasang bulu mata di Biar ibu-ibu I Nat Lash. les, biar ibu-ibu kayak Tania gini loh. Weh, Manado, proud of Manado, guys. Seneng dah kayak dibilang gitu. Tahu aku dibilang Aku bukan senang deh, aku udah enak dengernya. udah sering nih ngombalin kan. Mukanya males kali. Maaf ya teman-teman. Berarti itu Aku udah sendiri juga mau muntah aku ngomong gitu. Berarti udah itu format setiap orang bakal ngechat gitu dan Kenapa kenal sini cerita sama aku. Kemarin aku mimpin kamu loh. aku tim dengerin cerita gitu ya. Tim apa? Ya aku mimpin kamu. Bangsat. Nggak apa-apa sih. Tan, jangan bilang Iwan Tan, ntar kita dipukul Tan. Ntar dia beli tiket dari Australia ke Bali nur nyari kita aja. Dia udah beli tiket tanggal 30 April. Angus. Tapi belum di refund sama dia. Oh. Aman kita deh, aman. Belum di refund. Oh, dia refund. Kurang nih. Ya kan nggak bisa pulang deh. Gimana caranya? Kalau kayak di sana survive-nya gimana Tan? Iya Tan. Sekarang tuh ngapain gitu loh, maksudnya ngasih gini kan aku juga nih kayak lagi diem banget loh, gak ada pemasukan dan aku kayak mikir keras banget gimana kayak berpikir kerasku men, keras banget. Aku juga apalagi kita sebagai petugas medis ya, pasti situasi kayak gini ada pulang nggak bisa, makan Ya, susah, perang lawan sedih. perang penyakit di depan kayak gitu, virusnya di depan. Karena cocok dia dibilang garda terdepan. Iya, pahlawan. Iya, garda terdepan. Pahlawan Kayak kita. gimana Tan? Kalau kayak ngapain sih sekarang? Apalagi kan kayak punya anak ya, maksudnya harus kayak beli susu, beli popok. kan Taitannya udah maksudnya ya biar ngurangin touch sama tamu kan, pelanggan atau apa. Sekarang lebih ke ngurus Rafael berarti. Iya. Kalau aku survive-nya gimana ya? Kalau cerita udah total nih nggak ada kerja sama sekali kan. Iya. Dari Maret kemarin. Sama banget Tan. Dari Aku udah Maret 3 kemarin minggu itu. banget. Aku masih bekerja guys. Iya kan. Iya. Tapi nggak bisa dielakin juga. Aku di sini kan tinggal sama orang tua. Iya. Sama Ya kan? papimu Terus ya? habis itu aku Sama masih papimu ya, dikirimin benar ya? sama papaku. Iya, papamu. Terus habis itu aku masih dikirimin sama papanya Rafael. Iya, papanya Rafael. Gitu kan. Jadi maksudnya kalau dari segi keuangan was-was ada karena di Australia kan kita belum tahu nih Iya. pekerjaannya dia tuh, karena dia maksudnya dari perusahaan dia juga udah mulai wanti-wanti gitu. Kalau misalnya hari nanti harus tutup, mereka kan nggak bisa menjanjikan karyawannya kalau mereka itu akan terus buka kan. Iya, benar. Dan bakal ada hari di mana, soalnya di Australia tuh bener-bener pelan-pelan banget. Halo. Ya. Kayak reconnecting. Tunggu Tan. Sorry banget. Tunggu. Protes kepada Telkomsel. Tolong Telkomsel, kita lagi buat podcast reconnecting. Ya Tuhan. Guys, jadi itu cerita dari Tania. Kita lagi mau Anda ada call? Siapa yang telepon? Dia nelpon lagi enggak? Oh, dia balik telepon kita, cuy. Waduh. Ya? Aku telepon. Aku yang telepon. Lah, apa HP-nya dia mati ya? Enggak sih. Oh, nah. Boleh guys, 2 gelas guys. Halo. Apa kabar? Halo, kembali lagi. Kembali lagi. Maaf ya. Intermezzo sedikit lah. Jadi gimana lanjutannya tadi?
was-was. Iya. Ya jadi kan di sana kan juga was-was, jadi ada apa namanya, udah mesti mulai hemat-hemat lah kalau untuk belanja kayak kebutuhan segala macam. Jujur banget si Iwan juga udah wanti-wanti buat hemat-hemat susu. Coba karena kan bukan cuma dari segi uangnya aja, tapi di sini kan aku kalau mau beli susu cuma bisa beli di Indomaret ya kan, dan sedangkan pengiriman buat bahan-bahan di Indomaret itu semua kan terhambat. Iya betul. Jadi kayak kemarin aku nggak panik buying di situ. Waktu aku ke waktu aku ke Indomaret sempat ada ibu-ibu mau belanja kan, Rafa masuk umurnya kan mau 3 tahun nih. Terus ibu-ibu tuh nyari susu buat anak umur 1 tahun dan itu tuh udah habis. Waduh. Terus habis itu ibunya tuh bukan marah-marah sih, kayak mulai bingung gitu loh, terus mesti nyari susu di mana kayak gitu. Soalnya dia kalau mau keluar dari wilayah ini juga dia takut gitu kan. Terus aku juga jadi mikir, ibunya tuh kehabisan. Tiba-tiba aku beli, yaudah aku beli aja walaupun belum habis susu Rafael. Beli banyak. Itu sih aku nggak panic buying ya by the way, soalnya himbauan juga, aku kan mikirin juga orang-orang lain yang membutuhkan gitu. Nggak panic buying maksudnya kalau kita beli ya sesuai dengan kebutuhan apa emang yang kita perluin gitu, kayak gitu. Jadi aku kalau misalnya di mana ya gara-gara corona terus kita jadi di rumah aja, aku yang nggak bisa masak jadi suka masak tiba-tiba. Weh, jadi chef, jadi ibu rumah tangga yang suka masak. BTW Ki pakai daster nggak pas masak? Apa? Ki pakai daster nggak pas masak? Pakai piyama. Oh, piyama. Ki soalnya pakai biar lebih ibu rumah tangga tuh, soalnya Ki pakai daster gitu nah. Kenapa emang ya kalau pakai daster? Emang kan lebih ke ibu rumah tangga, terus rambutnya nggak digulung-gulung atas depannya. Terus tiba-tiba anaknya, mama tunggu Rafael, kamu duduk aja, nanti mama masakin, tenang aja gitu. Kan lebih kayak ke ibu-ibu rumah tangga. Kalau aku tipe-tipe gitu sih, yang nyuruh Rafael duduk aja nggak usah ngerecokin. Terus abis itu kayak pagi-pagi bangun, gosip di tetangga, di dagang sayur, di mama-mama sayur. Tidak boleh untuk berkumpul, social distancing dan iya ya, stay at home. Online Ki nggak punya grup WA ibu-ibu di lingkunganmu gitu? Ada? Ya belum, berarti belum termasuk ibu-ibu rumah tangga yang suka gosip. Aku paling cuma komen-komen, aku cuma numpang komen di Lambe Tura aja. Brekil Lambe Tura. Yang apa namanya, gosip online ya. Jadi kalau aku di sini ya paling kayak gitu, belanja kebutuhan. Aku mau nambah keuangan dari segi finansial, aku jualan masker, jualan urutan ayam, habis itu ngojek gitu. Aku juga sekarang kan kebetulan aku ngojek. Taruh latte. Foto dulu. Makasih loh. Aku yang buat guys. Aku yang buat guys. Dan sorry ya, online aja. Online. Nani. Jadi Tania mah tomodachinya gitu. Mama, Tania. halo. Aku nggak tahu bahasa Jepangnya tante apa. Halo gitu, moshi. Jadi tante terima kasih, enak ininya, apa nasi kepal. Enak. Onigiri, nasi Onigiri. Aku nggak tahu nama nasi. Kamu buat malu orang Jepangnya. Onigiri Anda makasih. Nasi kepal. Untung nggak aku bilang nasi aki lah. Jadi kayak gitu, aku Gojek juga sih juga. Kebetulan kan aku juga pernah daftar Gojek ya, aku lanjut di Gojek juga. Jadi aku juga lihat Gojek yang lain tuh kasihan kayak gitu. Apalagi sekarang yang paling terdampak tuh kan pekerja harian ya gitu. Menurut Ki pekerja harian nggak? Karena kan Ki per hari ngambil ya uangnya kan, ya bukan per bulan ya. Aku juga pekerja harian kayak gitu. Kalau aku masih ada backup yang karena aku ada kerja di tempat lain juga di hotel, jadi ada gaji bulanan. Tapi di situ juga aku punya bisnis sewa jas yang mana
harian juga benar-benar mati guys, nggak ada wisuda, semua diundur jadi tenang, semua kondisi sama Iya. guys. jadi ya Semua aku harus kondisinya sama. survive tuh gimana caranya dapat uang lebih, gimana cara kalau mau jual lubang pantat, kau harus jual lubang pantat. Kau bisa 1T jual lubang pantat masih perawan gitu. Dapat 1T, wah gaya hidup mewah. beneran ngerasa kayak gitu juga. Aku kemarin teleponan sama Iwan sampai kayak kita berdua diem-dieman, terus aku yang tiba-tiba ngomel, ini gimana caranya aku dapat duit ya, maksudnya walaupun udah dikirimin sama dia, tapi kan aku sebagai pribadi yang masih produktif, bener nggak sih? Jadi Bener kayak meskipun yang setiap hari pasti ada income, tiba-tiba harus kayak gini Iya. gitu kan. Nggak apa-apa Tan, nggak apa-apa. Kita juga sama. Semua Jadi sama kan Tan, semua sama banget. Sumpah aku nih. download aplikasi olahraga. Weh, work hard from home. Udah six pack berat ke? Aku mau olahraga. Udah olahraga nih gitu. Tapi Males. besoknya lupa. Ya, tahu aku kayak kaum rebahan ge. Nah, kaum rebahan tuh nggak bisa olahraga guys. Aku juga gitu men. Kaum rebahan abis itu lihat lambe turah komen. Aku kaum duduk sambil megang handphone. Sorryin Rafael. Tapi emang menurutku TikTok tuh tepat banget waktunya hadir. Wah pasti, karena kan semua orang buat TikTok aneh-aneh kan, jadi menghibur kita. Aku ya nggak pernah main TikTok, tiba-tiba gara-gara corona, wow itu kayak sesuatu yang sangat amat berguna. Iya. Gitu. Selain itu kayak TikTok tuh juga ngajarin yang masak-masak gitu loh Tan. Dan itu Iya, bener, yang bener. masak-masak simple gitu kan, jadi kayak kita bisa ya yang udah bosan tuh ya, yang magar-magar biasanya malas masak itu kan bisa lah masak dikit-dikit gitu. Ada tuh cobain pai susu yang dari teflon tuh, sumpah gampang banget. Coba Dan. Dalgona udah buat dalgona. Aku udah sering kok numpahin susu ke teflon tuh udah sering. Dalgona udah buat ke dalgona? Aku belajar di TikTok juga. Tan, udah buat dalgona? Aduh sorry kalau yang bikin capek aku. Sama-sama, aku juga sekali banget. Aku itu menyebalkan banget, kopi menyebalkan menurutku kan, sumpah. Aku pengen buang tuh kopi. Gimana? Aku baru ngeliat apa namanya tutorialnya aja. Iya. Aku mikir kayak ngaduk 3 menit. Ini cepet banget. Cuma 3 Ya, menit. cepet banget. Enggak Tan, itu pembohongan banget. Aku enggak 3 menit. Lebih dari 3 menit dong tuh. Oh iya, apalagi banyak yang pada bikin apa namanya TikTok kayak ngasih tahu kalau mereka gagal gitu. Iya. Apanya cuma 5 menit, apanya 3 menit kayak gitu. Iya, makanya. Aduh. Aku sempat di komen kan, bilang kok susah sih, aku gampang. Tak tanya kan, kok gampang sih, aku loh lebih dari 5 menit ini. Itu pun nggak mau jadi kayak Fomi yang dibalik terus nggak turun gitu kan. Terus akhirnya dia bilang gini, ya kan pakai mixer ya, dia punya mixer, aku kan nggak punya mixer, kata kayak susah banget sih, sumpah. Terus Iya. jadi sekarang Aku orang juga ding lama. ding pa ding ding. Oh, ding ding. Klan Uchiha. Oh, klan Uchiha. Jadi kalau dari aku paling gitu ya, back to topic ya. Survive ya paling gitu aja. Kalau kan harus lebih irit-irit, susu, popok, kebutuhan anak ke. Belum lagi ke. Kayaknya udah Rafael udah nggak pakai popok ya. Pas bobo aja. Tapi kan udah mulai nggak, ya Nah, dikit lah udah. hari-hari. Soalnya udah Iya, kayak jadi udah gede hari-hari banget. kan. Heeh. Udah bisa pup Jadi sendiri kalau ya. pas tidur doang. Ini bentar lagi PAUD dong. Belum ya? PAUD ya? Bentar lagi dong. Umur berapa sih Paut? Aku Nggak nggak tahu. 4 gitu. tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. Gimana? Paun 4 tahun, 5 tahun TK, habis itu SD 6 tahun wah. Ntar dulu, selesaiin dulu coronanya. Oh, iya. Aku yakin gak nyampe sampai 4 tahun Gip, kok. Baru bisa mikir lagi. Iya, selesai coronanya, apalagi sekarang sekolah libur. Gimana caranya mau sekolah ya kan? Terus Apa? apa ya lagi ya? Apa lagi ya? Kapan ke Bali Tan? Iya, Ya cobain kayak lihat dah ke Bali, terus daerah Kuta, Badung sana tuh sepi banget Aku sumpah. pernah lihat story kakakku. Iya Dia kan? naik motor dan kakakku naik motor ya. Terus kayak gelap banget gitu. Iya. Di daerah di apa namanya? Anfaya terus Itu sepi banget tuh. Karena jam 9 sini udah tutup kan. Di Bali itu jam 9 udah tutup semua. Bukan jam 9 sih maksudnya. Iya, kayaknya sebelum jam 9 ya, Sike 24 jam udah tutup di sini.
Sike pun tutup sih 24. Yang buka tuh cuma apotek sama rumah sakit aja. Emang harus menurut aku mau nggak mau ya harus kayak soalnya gitu. Kalau nggak bakal. Tapi aku gini sih mikir, kalau misalnya ini berlangsung kelamaan juga, terus namanya wabah itu kan pasti lama ya. Wabahnya belum selesai, tapi aku yakin kalau misalnya udah kelamaan, orang-orang kayak dibilang kan stay at home 14 hari, disuruh di rumah aja 14 hari. Setelah 14 hari masih ada himbauan buat disuruh di rumah, tetap aja masih ada. Udah 14 hari pergi, udah merasa aman-nyaman gitu loh. Jadi kayaknya memang harus diem di diem di rumah selama mungkin. Tapi kan untuk yang kayak yang jualan sayur itu kan nggak bisa tuh, yang masih ada yang masih ada kewajiban. Itu mereka yang kita perluin. Ya makanya. Itu mereka yang kita perluin. Jadi orang-orang yang kita perluin dan mereka juga perlu uang, tapi mereka harus kebayang nggak sih mereka jalan kemana-mana terus virus tuh ada di mana-mana gitu, tapi mereka harus tetap mencari uang. Kalau kita tuh bersyukur deh masih diam di rumah ya. Masih bisa diam di rumah. Perbanyak bersyukur ya. Mereka makanya banyak bersyukur. Terus banyak nempel sama papa mama. Ya nggak sih, benar nggak? Kan kalau misalnya coba bayangin kapan lagi kita disuruh diem di rumah dengan keadaan kita emang nggak dikasih uang gitu loh, sama ngerti nggak sih maksudku? Jadi nih kita nggak dikasih income, tapi kita disuruh diem di rumah. Kalau dulu kan kita nggak punya uang tapi pengen pergi-pergi. Sekarang nih udah nih pokoknya diem di rumah aja, nongkrongnya di rumah kayak kalian berdua kan. Enak nongkrong di rumah, nggak usah ngeluarin duit kan? Kayak kalian berdua. Ini sebenarnya nge-pause atau Rikunya diem sih? Aku emang diam. Aku diam. Aku juga diam. Aku dengerin kayak ngomong. Mendengar dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kebetulan Riku jomblo tuh, kasihan kali udah jomblo, diam di rumah ya kan. Nggak punya pacar kayak bengong. Kalau aku udah rambutku by the way. Hah? Ngapain Riku potong rambut? Iya, biar lebih keren gitu. Aku kayak mau ngikutin aliran drakor gitu dah sekarang. Kayak potonganku harus kayak orang Korea gitu. Karena cewek-cewek zaman sekarang tuh suka banget sama Korea Tan. Aku juga bingung kenapa. Iya. Terus aku nonton Korea, aku paham sekarang maksudnya mereka. Aku juga aku by the way aku nonton Kingdom Tan dan itu bagus banget sumpah. Ya harus nonton 2 episode. Itu bikin filmnya. Itu kayak zombie-zombiean dan agak ngeri sih, kayak motong-motong. Cuma sumpah mantep banget. Iya, Kingdom drakor. Wacang. Arki harus nonton. Coba aku nonton Kingdom. Ini aku juga rambutku kayak rambut Korea yang kayak Kim Jong Un. Terus Kim mengurus rambut kayak gimana dia kalau misalnya kayak sekarang nih Rafael nggak bisa ke barbershop loh gara-gara tutup. Tapi biarin panjangin Tan. Aku pengen lihat Rafael panjang itu pasti keren banget. Tuh suruh pakai baju panjang ke bawah, celana sobek-sobek ding. Beliin celana sobek-sobek sama baju panjang, ntar aku kirimin dari Bali kalau kayak bau. Terus mau diapain? Ya suruh nyanyi ding ding pa ding ding, oh ding ding pa ding. Aku juga mengirit secara survive-ku nih caranya botak juga salah satu survive karena apa, mengirit sabun. Mengirit, apalagi kalau tiap keluar dari rumah nih aku harus mandi kemana-mana, pulang dari mandi aku mikir beli sabun aja banyak ya gini dan sebagainya. Sampo aja aku kalau rambutku panjang keriku nih paling agak lumayan banyak lah samponya gitu. Panjang banget rambutku, tapi kayak aku cukup segini Korea loh gitu kan. Kayak apa namanya? Supil. Ya kayak ya segitu aja wah udah banyak busanya udah selesai. Lebih irit jadinya. Jadi beli satu sampo bisa untuk 2 bulan 3 bulan gitu. Irit banget guys. Irit banget. Nasi aku cuman makan segini aja gitu. Bayangin aja dia ya podcast enggak lihat Pak. Coba diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Kita apalagi aku ada di rumah ada peliharaan anjing, burung itu nggak dikasih makan, harus dikasih makan ya kan. Apalagi aku habis membangun rumah, berat. Jangan ngomongin berat tuh, semua pada berat semua, Pak. Berat semua. Jadi ya diambil happy aja lah. Syukuri apa yang ada. Kita sedang sehat, ya. Sebagaimana kita bisa ketemu. Jarak 1 meter dulu ya. Oh ya, pokoknya kita aman, guys. Jadi gitu. Survive irit lah sebenarnya, apapun yang bisa dijual sekarang. Kalau bisa harga diri kayak jual sekarang. Kalau ada yang mau beli, nggak ada yang beli.
Karena tidak punya uang semua guys. Sampai aku sekarang asal kita tahu nih, yang ku pakai HP yang ku pakai untuk video call ku jual nih di Facebook nih. Sebenarnya dijual nih. Iya. Barang jualan gitu kita pakai dulu gitu. Enggak, Dede sih yang bayang jualan Dede. Dia mau beli iPhone X ku Silver 256 nih dijual. Kalau jualan HP juga kayak guys. Oh iya, nih jualan HP juga guys. Titip gitu kan. Oh iya nggak bisa skip loh. Nggak bisa ngirim dari sana ke. Waduh, bahaya juga ya. Tan. Kalau udah selesai corona nih, mau ya kayak udah ngobrol banyak kan nih, 40 menitan kita ngobrol asal kita tahu aja men. Iya, nggak kerasa kan emang gitu kalau dengerin podcast kita tuh nggak kerasa. Nggak kerasa ngomong 44 menit kan. Iya emang. Kalau nih terakhir nih, kalau terakhir ada ya. Iya. Kalau apa namanya selesai corona nih, apa yang mau ngelakuin, hal pertama yang lakuin kan? Oke. Sumpah ya, aku bingung banget. Banyak banget yang mau aku lakuin, pulang ke Bali salah satunya. Oke, pulang ke Bali, dia miss Bali men. Ku tunggu di sini. Ya, kita buat podcast lagi. Aku stres kalau ngomongin Bali, pasti kayak itu harusnya tuh bulan depan. Dia ternyata Tania pengen banget ke Bali. Apa yang dicari ke Bali? Keluarganya lah, Bang. Iyalah, kira siapa yang cari? Kira berharap, kira dicari nggak mungkin kan? Kalau aku yang setelah corona yang kulakukan adalah jalan-jalan. Wah, jalan-jalan. Kemarin aku udah mau mesen ke Jogja, mau ke Bandung nggak jadi, mau ke Malang nggak jadi. Mau jalan-jalan tapi uangnya aku pakai untuk kebutuhan yang lain. Oke. Kalau aku naik motor nih, dah. Habis aku bilang, "Ora, corona." Woi. Sambil teriak-teriak itu keseruan saja. Ora. Semua orang di jalan tak peluk-peluk. Weh, kita bebas corona. Kalau aku sih nyari cewek-cewek, peluk-peluk gitu. Cabul. Iya kan. Mumpung udah corona bebas gitu loh, sudah boleh lah kita berdekatan atau apa kan, boleh gitu. Benar nggak Tan? Iya. Boleh. Deh, kasihan banget tuh si Riku jomblo deh. Nggak apa-apa. Cariin satu Manado boleh satu, biar bisa lah aku saudaraan make gimana gitu. Saudara dia udah gede semua, Cok. Oh iya, enggak maksudnya siapa semua temannya. mau pakai main cowok, saudara. Enggak lah, Manado gitu loh, biar punya keturunan Manado. Biar ada namaku Riku Manado. Japan XMND gitu. Yo. Apa Pak, gini, ada apa namanya? Kayak family name Manado yang khas gitu enggak San? Eman. Oh ya, Eman. Itu kan nama familymu. Tapi banyak gitu ya, banyak banget ya? Maksudnya nama Eman tuh banyak gitu? Enggak, maksudnya Manado tuh ada marga gitu kan, di sini kayak Gede, Ketut, apa sih kayak gitu. Ada marganya enggak? Iya, banyak. Banyak ya? Ada kok, Kalau aku cocok, ada enggak apa? Nah, buat kayak gitu. Iya. Cabul. Bisa loh kalau mau minta apa namanya? Mau minta marga gitu bisa. Enggak masalah gitu. Yang mau nerima aku ada enggak gitu? Iya, itu udah maksudnya. Bisa sebenarnya kalau Ki minta, tapi ada enggak yang mau ngasih? Nah, itu pertanyaan yang paling berat tuh. Itu pernyataan tuh. Paling susah. Pernyataan susah. Ada enggak yang mau ngasih? Iya. Orang Manado, aku sudah tanya ke Tania Tan, ada orang Manado dulu. Wah, aku angkat ini tidak jadi. Ya kalau Kim mungkin ya udah silakan kalau Kim. Kalau aku cocok Tan gimana Dan? Cocok enggak aku sama orang Manado? Aku tuh udah potongan rambutku tuh udah kayak Korea banget loh. Kalau dibilang cocok. Dia pun tertawa, artinya sudah tidak cocok, fix. Terima kasih semuanya. Ya udah segitu aja Tan. Thank you waktumu selama 50 menit. Waduh. Terima kasih sudah terbuang waktumu 50 menit Tan. Sia-sia mungkin yang kita petik dari ini itu adalah tetap bersyukur, irit dan survive, stay at home dan cintailah keluarga. Cari cara untuk bagaimana kita mendapatkan penghasilan hidup UMKM kecil, menengah dan atas. Woi, keren banget kan aku, keren sumpah nih. Hidup pariwisata. Oke, cepat nih.
Apa yang kayak petik dari obrolan kita ini? Itu semua dari tadi Hidup mama muda gitu Tan. omonganku yang aku kasih ke kalian. Kalian sebutin dari tadi semuanya. Bersyukur, dekat sama keluarga, itu semuanya. Ya itu udah aku petik dari obrolan. Ntar aku isi petik Intinya, Tania Lindia 2020. Mbak Li X Manado. Bali X Manado. Podcast kita. Nanti akan kita share Tan, tenang aja, nanti tolong di-share juga di Biar hits lah di Manado juga, biar tahu Riku tuh siapa sih yang Tengal tuh gitu. Kayak dibilang Ferguso. nanti beneran nanti aku kan tag gitu, pasti ada yang kipu-kipu gitu. Iya, makanya teman-teman kita kan kayak cantik-cantik gitu loh Tan. Jadi kan siapa loh. sih kayak gini gitu. Ya kan? Teman-temannya cantik. Iya. Tanianya juga. Cantik-cantik. Tapi jangan ngomong sama Iwan. Weh, dia sudah berkeluarga, Man. Jangan kau godain, Man. Sorry Iwan. Sorry Tan, temanku emang kayak gini. Ya, sorry. Aku Udah udah tahu kok. kelamaan di rumah Tan. Kita kan kenal sudah lama. Aku udah tahu. Oke. Teman kita kuliah. Aku ntar lu, aku mau bilang sama kalian, mending pulang ke rumah deh. Kenapa? Bahaya deket lama sama Riku. Iya, jangan Tan. Aku masih suka wanita. Aku sudah punya pacar. Kita bukan murim Tania, tolong. Kita jauh-jauh. Jauh-jauh udah 1 meter, kalau bisa 1 kilometer kita ngobrol nih deh, Kle. Kita udah 6 hari ngobrol sama dia, beda jarak 6 hari. Wih, sumpah jauh banget kita ngobrol. Tumben lo pertama kali ini Tania Lindia lo pertama kali nih men masuk podcast ya. Komodo berbicara dengan jarak tempuh yang jauh banget men. Via online pertama. Ih kok lama kan closing kita tuh men. Apa? Serius baru pertama online? Iya, pertama nih online. Hebat kalian. Wih. Yang spesial. Spesial pokoknya. Ya. Wah, thank you ya. Aku Iya. tahu kok. Thank you Oke Tan. deh, guys. Terima Thank you. kasih ya. Salam buat Rafael. Salam buat Rafael. Salam buat keluarga di sana, sehat selalu, stay at home. Jangan lupa cuci tangan, cuci muka, cuci diri biar dosa menghilang langsung moksa langsung ke surga. Terima kasih semuanya. Jaga kondisi Tan, ingat jaga kondisi. Ya, bilang sama semua keluargamu di sana, Rafael tentunya. Pokoknya tetap lucu Rafael. Pokoknya kamu harus ngomong ke aku tuh bilang Om Jepang ganteng, oke? Kalau aku Om Ade ya. Kampung loh. Coba ya ntar Om Jepang sama Om Ade. Iya. Thank you, guys. Ya, salam buat Iwan juga ya. Nanti biar Iwan juga share di Australia, siapa tahu pendengaran Australia walaupun enggak tahu. Bilangin aku bercanda ya Tan dari tadi Tan ya. Ya, aku juga bercanda juga. Jangan suruh cari aku orang baik-baik kok dia. Dadah, thank you. Dadah.